Klasifikasi makhluk hidup, sistem 5 kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi ke dalam 5 kingdom atau kerajaan, diantaranya Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Masing-masing kingdom ini memiliki ciri-ciri dan anggota yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Kingdom Monera. Ciri-ciri Kingdom Monera diantaranya merupakan makhluk hidup bersel satu atau disebut makhluk hidup uniseluler. Karena merupakan makhluk hidup uniseluler, maka ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ciri selanjutnya adalah tidak memiliki membran inti sel atau disebut organisme prokaryotik. Ciri selanjutnya yaitu umumnya berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Untuk bakteri, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh bakteri menguntungkan yaitu bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri yang membantu proses pembusukan makanan dalam usus manusia. Ada Lactobacillus casei yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan keju. Namun ada juga bakteri yang merugikan seperti Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipus dan Vibrio cholerae yang merupakan bakteri penyebab penyakit kolera. Sedangkan ganggang biru atau nama ilmiahnya Cyanobacteria merupakan fitoplankton yang menjadi makanan ikan dan udang. Bakteri memiliki 3 bentuk, yaitu ada yang berbentuk batang atau disebut bacillus, ada yang berbentuk bulat atau disebut dengan coccus, dan ada yang berbentuk spiral atau disebut spirillus. Selanjutnya kita masuk ke dalam Kingdom Protista. Berbeda dengan Kingdom Monera yang merupakan makhluk hidup uniseluler, anggota Kingdom Protista merupakan makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, yang artinya selain dia merupakan makhluk hidup bersel satu, juga terdiri dari makhluk hidup bersel banyak. Kemudian Kingdom Protista sudah memiliki membran inti sel atau disebut sebagai organisme eukaryotik. Kingdom Protista terdiri dari 3 anggota, diantaranya protozoa, ganggang atau alga, dan protista mirip jamur. Protozoa berdasarkan alat geraknya terdiri dari 4 kelompok, yaitu Rhizopoda yang bergerak dengan kaki semu, contohnya adalah amoeba. Kemudian kelompok Flagellata yang bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian kelompok Ciliata yang bergerak dengan bulu getar, contohnya Paramecium. Dan kelompok Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak, contohnya adalah Plasmodium. Sedangkan ganggang atau alga berdasarkan pigmen atau warnanya terdiri dari Chlorophyta atau disebut dengan ganggang hijau, contohnya adalah Spirogyra sp. Kemudian ada Rhodophyta atau ganggang merah, contohnya adalah Eusebia spinosum. Kemudian ada Chrysophyta atau disebut ganggang keemasan, contohnya adalah Navicula sp. Dan ada Phaeophyta atau ganggang coklat, contohnya adalah Surgasum sp. Anggota protista yang terakhir adalah protista mirip jamur yang terdiri dari Myxomycota atau disebut dengan jamur lendir, dan ada Oomycota atau yang disebut dengan jamur air. Selanjutnya adalah Kingdom Fungi atau disebut dengan kerajaan jamur. Memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu merupakan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler. Tubuh jamur yang bersel banyak tersusun dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Fungi merupakan organisme eukaryotik atau telah memiliki membran inti sel yang dinding pelindungnya tersusun dari zat kitin. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian, fungi ada yang bersifat saprofit yang artinya pemakan sampah, ada yang bersifat parasit yang artinya hidup menumpang dan mengambil makanan dari organisme yang ditumpanginya, dan ada yang hidup bersimbiosis. Berdasarkan ukurannya, jamur dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu jamur mikroskopis dan makroskopis. Jamur mikroskopis adalah jamur yang berukuran kecil yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Contohnya yaitu Rhizopus oryzae, yaitu jamur yang berperan dalam pembuatan tempe, Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan roti,
dan penicillium yang berperan dalam pembuatan antibiotik. Sedangkan jamur makroskopis adalah jamur yang berukuran besar yang artinya tidak membutuhkan alat bantu mikroskop untuk melihatnya. Contohnya adalah jamur merang, jamur kuping, dan jamur tiram. Kingdom selanjutnya yaitu Kingdom Plantae yang merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Anggota Kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan lumut atau disebut dengan Bryophyta, tumbuhan paku atau yang disebut dengan Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan Spermatophyta. Kita bahas yang pertama tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki ciri-ciri yang pertama, akar, batang, dan daunnya bukan sejati serta tidak memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut dengan rhizoid yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat. Lumut berkembang biak secara kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Dan lumut hidup di tempat yang lembab. Terdapat 3 divisi lumut, diantaranya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Anggota Kingdom Plantae yang kedua yaitu tumbuhan paku atau disebut Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri diantaranya akar, batang, dan daun yang sudah sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut dengan sorus yang merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Paku sama dengan lumut yang perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan atau metagenesis. Terdapat 4 divisi paku, diantaranya paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Anggota Kingdom Plantae yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau disebut dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji memiliki ciri-ciri diantaranya akar, batang, dan daun sejati yang telah memiliki berkas pembuluh. Tumbuhan ini menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Spermatophyta terbagi menjadi 2 yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka di mana bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah. Contoh tumbuhan berbiji terbuka diantaranya adalah Pinus mercusi atau pinus, Gnetum gnemon atau melinjo, dan cicas rumpi atau pakis haji. Sedangkan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup di mana bakal biji terlindung di dalam bakal buah. Tumbuhan berbiji tertutup terbagi lagi menjadi 2 kelompok yaitu monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil artinya tumbuhan dengan biji berkeping satu. Contohnya padi, pisang, dan tebu. Sedangkan dikotil adalah tumbuhan dengan biji berkeping 2. Contohnya ketela pohon, tomat, dan jambu mete. Kingdom yang terakhir yaitu Kingdom Animalia atau disebut dengan dunia hewan. Anggota Kingdom Animalia dikelompokkan ke dalam 2 kelompok yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, sedangkan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Anggota invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang terdiri dari porifera atau hewan berpori, contohnya adalah bunga karang, Coelenterata atau hewan berongga, contohnya adalah hidra, obelia, dan ubur-ubur, vermes atau kelompok cacing, contohnya adalah cacing pipih planaria, cacing tambang, dan cacing gilik. Kemudian ada arthropoda atau disebut dengan hewan berbuku-buku, contohnya udang, kepiting, serangga. Ada echinodermata atau hewan berkulit duri, contohnya bintang laut. Dan ada moluska atau disebut hewan lunak, contohnya cumi-cumi, bekicot, dan kerang. Sedangkan anggota vertebrata atau hewan bertulang belakang, Pisces yang merupakan kelompok ikan, amfibia yang merupakan kelompok katak, reptilia seperti buaya, kadal, dan cecak, aves yang merupakan kelompok unggas, contohnya elang, ayam, dan kelompok mamalia, contohnya kelinci, sapi, dan